Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Dwi Aristi, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Iis selaku dosen pembimbing dan teman-teman dari Karang Taruna Dusun Nandan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pembentukan balai edukasi ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga acara inti, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima sesi foto, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pagi ini kita buka dengan membaca menurut keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dalam sikap sempurna di tempat masing-masing, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan diisi pemaparan materi tentang pembentukan balai edukasi hingga nantinya pemilihan kader untuk program kami dari Karang Taruna Dusun Nandan. Kepada Saudari Ajeng kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Disti. Selanjutnya kepada Mbak Feti untuk dipersilahkan dapat menampilkan share screen-nya.
Masih belum nampak ini Mbak Betty. Oke, untuk yang leaflet terlebih dahulu saja. Oke, saya sambil menjelaskan ya teman-teman, sambil sembari menunggu Mbak Fetty untuk melakukan share screen-nya. Jadi pada pertemuan kedua kita di Google Meet ini adalah kegiatan kedua setelah kita melakukan sosialisasi program dan penyuluhan. Pada pertemuan kedua ini, kami akan membahas mengenai pembentukan balai edukasi. Nah, isi dari kegiatan pembentukan balai edukasi itu ada 3. Yang pertama adalah kami mencari calon-calon ataupun kader yang akan dijadikan sebagai kader dari relawan sadar lingkungan di Dusun Nandan. Yang kedua, kami nanti akan membahas mengenai program kerja apa saja yang dilakukan oleh kader-kader dari relawan sadar lingkungan. Dan yang ketiga adalah untuk mengelola UMKM Sentra Usaha Limbah. Jadi UMKM-nya ini nanti berisi tentang pengelolaan sampah organik dan anorganik yang kita kelola. Oke, karena ini sudah dapat ditampilkan leafletnya, teman-teman pemuda dan pemudi dapat melihat bahwa ini adalah roadmap dari kegiatan yang akan kita laksanakan di Dusun Nandan ini. Oke, pada roadmap yang paling kiri itu ada mengkader relawan sadar lingkungan. Yang pertama adalah pada minggu yang lalu kita sudah melakukan sosialisasi program yang berkenaan dengan ekonomi kreatif berbasis zero waste industry. Lalu pada hari ini kita akan melakukan pembentukan balai edukasi, yaitu dengan mengkader relawan sadar lingkungan, lalu menerapkan program kerja, dan menerapkan pengelolaan UKM yang akan kita lakukan. Lalu selanjutnya langkah apa saja sih yang akan kita kelola dan kegiatan apa yang akan kita laksanakan? Yang selanjutnya ada itu di bagian sebelah kanan itu ada pengelolaan sampah organik, selanjutnya ada budidaya maggot, lalu selanjutnya ada pengelolaan sampah organik dan kegiatan pemasaran. Nah, di sini teman-teman, untuk pengelolaan sampah organik sendiri, nanti kita akan melakukan pemilahan sampah. Yang pertama itu kita melakukan pemilahan sampah. Jadi kita melakukan pemilahan antara sampah organik basah dan organik kering. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan pemilahan sampah tersebut, untuk sampah-sampah organik yang dapat dijadikan pupuk kompos nanti kita kelola, kita jadikan pupuk kompos. Lalu untuk sampah-sampah seperti sayuran dan buah yang basah seperti itu nanti kita kelola untuk dijadikan pakan ulat maggot. Itu ada di gambar yang pengelolaan sampah organik ya teman-teman. Pada yang ketiga, garis ketiga, pelatihan praktik mengolah sampah organik menjadi pakan ulat maggot. Nah, ini teman-teman, yang selanjutnya adalah budidaya ulat maggot. Sehingga seperti ini teman-teman, untuk sampah organik sendiri nanti di dalam program kerja kami itu untuk sampah organik pengelolaannya kita bagi 2. Yang pertama adalah digunakan sebagai pengelolaan pupuk kompos dan yang kedua digunakan sebagai pakan ulat maggot. Untuk ulat maggotnya sendiri nanti kita budidayakan. Jadi nanti sehingga ulat maggotnya itu kita kembangkan untuk menjadi pakan ternak. Jadi nanti kita menjual pupuk kompos dan menjual pakan ternak yaitu ulat maggot tersebut. Nah, nanti di dalam budidaya ulat maggot kita akan mempelajari nih bagaimana sih cara penetasan ulat, cara pembibitan yang baik dan benar, lalu proses pembesarannya ulat maggot tersebut bagaimana. Itu ada di slide ini ya teman-teman, di budidaya ulat maggot. Di yang tengah ini, bagian garis pertama. Lalu pada bagian garis kedua yang menurun itu ada pelatihan praktek perawatan, pemberian makan, dan pembersihan kandang. Untuk yang pelatihan praktik perawatan dan pemberian makan ini nanti ulat maggotnya itu kita
berikan makan dari sisa-sisa sampah organik yang telah kita kumpulkan. Lalu kurang lebih dalam pemberian makannya itu pada bagian perawatan itu ulat magonnya itu kita kembangkan selama antara 2 sampai 3 minggu. Nah, setelah 2 sampai 3 minggu itu nanti baru dapat kita panen untuk kita jual. Lalu selanjutnya untuk pengelolaan sampah organik adalah kita nanti memilah sampah anorganik. Pemilahan sampah tersebut, setelah kita melakukan pemilahan sampah tersebut, nanti kita melakukan daur ulang melalui aplikasi Ratel. Nah, teman-teman, bagi teman-teman di dusun Nandan ini yang belum mengetahui aplikasi Ratel itu apa, aplikasi Ratel itu adalah aplikasi yang bertujuan untuk melakukan jual beli sampah, sehingga nanti kita hanya memilah sampah saja, membedakan mana sampah yang pecah, mana sampah plastik, ataupun kardus-kardus nanti kita sudah kumpulkan dan pisahkan. Lalu kita menggunakan aplikasi Ratel, itu kurang lebih cara kerjanya seperti aplikasi Gojek ya teman-teman. Itu nanti kita memanggil driver setelah mengumpulkan sampah tersebut, sehingga nanti drivernya akan datang mengambil sampah-sampah, kita melakukan transaksi jual beli, dan nanti kita mendapatkan profit tersebut. Sehingga nanti profit atau uang yang dari kita melakukan jual beli sampah tersebut dapat kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam kas pemuda dan pemudi. Lalu selanjutnya juga terdapat kegiatan pemasaran. Nah, pada kegiatan pemasaran ini kita akan memberikan bagaimana sih mengenai strategi dan pemasaran yang baik dan benar. Lalu bagaimana cara pengembangan jaringan produk. Itu akan kami lanjutkan di minggu yang akan datang ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya pada garis yang nomor 2 itu adalah pelatihan pengemasan dan labeling produk, dan yang terakhir ada pelatihan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi buku warung. Untuk pelatihan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi buku warung ini, jadi nanti untuk aplikasi buku warung kita memberikan pelatihan kepada teman-teman yang ada di Dusun Nandan mengenai bagaimana sih pengelolaan keuangan di masa kini yang sehingga tidak membuat kita repot ataupun pusing. Jadi itu aplikasi buku warung itu adalah teknologi digital yang dapat kita gunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Oke, kurang lebih seperti itu kegiatan yang akan kami dan teman-teman pemuda-pemudi lakukan. Dapat dilanjut ke acara yang kedua, Mbak Fetri boleh ke Word yang tadi. Itu tadi sedikit mengenai program kerja yang akan kita lakukan ya teman-teman. Selanjutnya, kami akan bersama teman-teman pemuda dan pemudi, kita akan merumuskan program kerja dan menetapkan apakah teman-teman sudah setuju belum dengan program kerja yang sudah kami tuliskan ini. Oke, apakah di tempat teman-teman sudah terlihat? Oke, ini ada perumusan program kerja relawan sadar lingkungan di Dusun Nandan. Yang pertama mengenai pengelolaan sampah organik. Seperti yang telah saya jelaskan barusan, bahwa pengelolaan sampah organik nanti kita akan melakukan pemilahan sampah organik basah dan kering terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, kita akan jadikan pupuk kompos. Untuk pengelolaan sampah yang menjadi pupuk kompos, kita lakukan dalam rentan waktu seminggu 2 kali, sehingga nanti dalam rentan waktu seminggu 2 kali, kami bersama teman-teman pemuda nanti mengumpulkan sampah-sampah organik dari rumah. Jadi nanti dibawa ke tempat yang sudah ditetapkan, yaitu di daerah rumahnya Mas Gilang, ya Mas Gilang. Nah, lalu kita melakukan pengolahan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Lalu yang di bawahnya ada pengelolaan sampah organik menjadi budidaya ulat maggot. Ini nanti kita mulai dari proses pembibitan, pemeliharaan, memberi makan, dan menjaga pembersihan kandang. Itu kurun waktunya nanti kita 2-3 minggu. Oke, untuk program kerja yang pertama ini, apakah
teman-teman dari dusunan dan ada sanggahan mungkin. Atau masih kurang jelas? Cukup jelas, Mbak. Bisa dilanjut. Oh iya, baik Mas Gilang. Bisa dikebawahin Mbak Betty? Yang kedua adalah pengelolaan sampah anorganik. Yang pertama, tadi kita melakukan pemilahan sampah dulu secara mandiri untuk dibedakan sampah-sampahnya. Nanti itu dalam kurun waktu seminggu baru kita bawa ke tempat pemilahan sampah, atau kita nanti ngetem di tempatnya Mas Gilang ya teman-teman, untuk melakukan transaksi jual beli sampah melalui aplikasi Tapel tersebut. Ini rentan waktunya seminggu sekali ya teman-teman. Kalau yang untuk pupuk kompos tadi, rentan waktunya seminggu 2 kali. Dan yang untuk budidaya nanti, rentan waktunya seminggu untuk pembibitan. Lalu habis itu kita dapat memberi makan ulat magonya itu menggunakan sampah organik setelah umurnya 2-3 minggu. Dikebawahin Mbak Ferry. Lalu selanjutnya ada program kerja mengenai nomor 3, pengemasan dan pemasaran. Sehingga di sini kami dan teman-teman dari pemuda-pemudi di Dusunan dan akan melakukan pengemasan dan pemasaran. Untuk pengemasannya ini kita lakukan setiap kali kita melakukan pemanenan, sehingga setelah kita kan jangka waktu untuk pupuk kompos itu dapat digunakan itu selama 1 minggu. Jadi setelah seminggu itu nanti kita panen teman-teman pupuk komposnya, lalu kita lakukan pengemasan. Nah, sebelum jangka waktu 1 minggu itu, kami dari tim PKM yang mengabdi di Dusunan dan ini akan memberikan pelatihan bagaimana sih cara pengemasan yang baik dan benar, supaya nanti dapat laku untuk dijual. Lalu selanjutnya ini adalah yang B, ini pemasaran yang dilakukan melalui beberapa platform ya teman-teman. Di sini kami akan membuatkan akun Shopee dan Instagram untuk teman-teman yang Karang Taruna di Dusunan dan ini dapat digunakan nantinya, yaitu untuk berjualan. Jadi nanti berjualannya dapat dilakukan melalui Shopee dan Instagram. Yang Instagram ini alhamdulillah sudah kami buat akunnya, nanti akan kami share di grup pemuda dan pemudi. Untuk yang Shopee kami belum membuatkan akun, nanti setelah ini kami akan membuatkan akun. Lalu program kerja yang keempat ini dapat teman-teman simak ya, ini ada pengelolaan keuangan dengan aplikasi buku warung. Nah, ini nanti kita mencatat pengeluaran dan pemasukan dari setiap transaksi yang ada. Mungkin dari keempat program kerja ini, apakah teman-teman pemuda dan pemudi terdapat sanggahan? Atau mungkin kurang cocok, atau mungkin ingin menambahi, itu bisa ya teman-teman, sehingga nanti kita di sini tidak hanya dari tim kami saja yang membuat program kerja, tetapi juga teman-teman dari pemuda dan pemudi juga memiliki kesepakatan sehingga kita dapat berkolaborasi dengan baik. Mungkin bisa dikecilin Kak Feti biar terlihat secara keseluruhan oleh teman-teman semua. Oke, bagaimana teman-teman? Atau saya lanjut dulu ini? Lanjut dulu aja, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Bisa ke slide bawahnya Mbak Feti. Nah, ini nanti teman-teman UMKM sentra usaha sampah organik yang akan nanti kita kelola, yaitu sentra usaha pupuk kompos dari sampah organik. Selanjutnya adalah sentra usaha pupuk kasgot. Jadi nanti ulat magotnya itu tidak hanya menjadi pakan ternak saja, tetapi sisa-sisa kotoran, sisa-sisa makanan, dan sisa-sisa kotoran dari
ulat magotnya tersebut dapat kita jadikan pupuk kasgot. Itu nanti juga dapat dijual belikan. Lalu selanjutnya adalah kita juga mengelola sentra usaha pakan ternak, yaitu yang dari ulat magotnya itu. Oke, Mbak Feti bisa di slide ke bawah. Nah, teman-teman, di sini nanti kami juga meminta bantuan kepada teman-teman semua mengenai struktur kepengurusan kader relawan sadar lingkungan yang nantinya ada di Dusun Nandan. Sehingga kami meminta bantuan dari teman-teman untuk mencalonkan atau memilih yang berkenan dan mau membantu kami untuk menjadi ketua, wakil, sekretaris bendahara, dan koordinator. Ini ini hanya sebagai struktur kepengurusannya saja, teman-teman, karena untuk sistem kerjanya dalam kegiatan ini nanti kami tetap melibatkan teman-teman semua yang ada di sini. Mas Gilang, Kalau buat posisi-posisi tersebut, apakah harus sekarang atau bisa tak koordinasikan dulu, Mbak? Oh ya, itu bisa dikoordinasikan terlebih dahulu, tidak apa-apa Mas, tidak harus sekarang. Sehingga untuk minggu ini kami hanya mengumumkan program kerjanya saja, Mas Gilang, program kerja UMKM yang akan dikelola di Dusun Nandan, serta struktur kepengurusan yang nanti akan diisi. Untuk pelantikannya dan penetapan program kerjanya nanti akan kami lakukan minggu depan. Seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Saya kembalikan ke MC, kepada Mbak Risti. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudari Ajeng yang telah memaparkan materi terkait pembentukan Balai Edukasi ini. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman dari Karang Taruna yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada Mas Gilang kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Kalau buat aplikasinya sendiri itu mungkin ada contoh gambarnya atau enggak ya, atau kita harus download terlebih dahulu buat kita lihat dalam-dalamnya itu kayak gimana, nanti menu-menunya kayak gimana. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Gilang atas pertanyaannya. Mbak Ajeng mau langsung menjawab atau bagaimana? Kita tampung dulu. Saya langsung menjawab saja. Untuk aplikasinya nanti kami membuatkan video tutorial penggunaannya terlebih dahulu, Mas Gilang dan teman-teman. Sehingga nanti kami juga meng-share yang ada di grup Karang Taruna itu mengenai aplikasi yang akan digunakan itu yang bagaimana. Lalu nanti tutorial cara kerjanya itu juga bagaimana. Nanti akan kami share karena pada kesempatan kali ini kami belum menyiapkan untuk tutorialnya itu, jadi nanti akan kami share di grup nih, teman-teman. Bagaimana Mas Gilang? Apakah sudah jelas? Cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada Saudara Muslih, kami persilakan. ya terima kasih Mbak. Saya mau tanya untuk strukturnya tadi, itu dimasukin di aplikasinya itu tadi ya? Struktur kepengurusan nggih, Mas Musli? Iya, itu maksudnya. Oh iya, enggak Mas, jadi nanti struktur kepengurusannya itu nanti kita gunakan, jadi ini dari tim PKM kami sendiri, itu nanti goals-nya kami dalam melakukan PKM ini adalah terbentuknya struktur kepengurusan pengelolaan sampah organik dan anorganik di Dusun Nandan. Jadi itu nanti digunakan sebagai data kami bahwa sudah terbentuk sebuah struktur kepengurusan, yaitu struktur pengurusannya itu adalah kader-kader relawan sadar lingkungan. Sehingga itu nanti tidak dimasukkan ke aplikasinya. Jadi nanti untuk struktur pengurusannya itu adalah dapat digunakan juga bila mana kami setelah selesai program pengabdian, program ini sekiranya dapat berlanjut dengan adanya struktur kepengurusan tersebut. Sehingga nanti setelah kami sudah tidak ada pengabdian di Dusun Nandan ini, nanti yang menjadi ketua dari kader relawan tersebut
dapat tetap menjalankan program, dan nanti juga ada koordinator-koordinator yang tetap menjalankan sub-sub bidangnya masing-masing, sehingga nanti program ini diharapkan masih tetap berjalan. Seperti itu, Mas. Sehingga ini hanya menjadi data bagi kami dan teman-teman semua bahwa struktur kepengurusan mengenai kader relawan ini tuh sudah bentuk di Dusunandan, sehingga nanti teman-teman dapat melanjutkan program yang telah kami laksanakan ini untuk ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk tanggung jawab dari si pengurus tadi, Mbak, untuk teknisnya nanti dari teman-teman UAD juga kan? Iya, Mas. Gambarannya. Iya, Oke. Ya, iya. makasih, Mbak. Oke. Atau Mbak Feti ini ditampilkan kembali saja mengenai struktur kepengurusan kalian, sekaligus saya jelaskan ulang untuk itu. Mungkin lebih ke teknisnya, Mbak. Besok di lapangannya seperti apa gambarannya gitu. Oh ya, boleh Mas. Bentar. Nah, ini ya teman-teman untuk struktur kepengurusannya tadi. Jadi di sini nanti ada ketua dan wakil ketua, yaitu yang akan mengarahkan dan akan ikut memandu menjalankan programnya. Selain kami dari tim PKM UAD, jadi nanti akan dibantu oleh wakil dan ketua. Lalu selanjutnya ada sekretaris yang akan mencatat kegiatan harian, dan bendahara yang akan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari UMKM yang telah saya jelaskan sebelumnya itu. Jadi nanti untuk bendahara dapat melakukan pencatatan melalui aplikasi buku warung. Lalu selanjutnya ada koordinator pengelolaan sampah anorganik. Jadi nanti koordinator tersebut adalah mengarahkan kepada teman-teman semua yang menjadi anggota relawan sadar lingkungan untuk ayo teman-teman kita segera mengumpulkan sampah nih, sudah hari Minggu kan targetnya 1 minggu sekali. Lalu juga ada koordinator pupuk kompos, nanti juga membantu untuk pengelolaan di pupuk kompos, dan juga koordinator budidaya ulat maggot dan koordinator pengemasan dan pemasaran. Kurang lebih nanti untuk koordinator pupuk kompos juga mengerahkan dan memandu bahwa pelaksanaan untuk mengelola pupuk kompos itu harus tetap terlaksana, bahwa seminggu tadi ada targetnya 2 kali. Oke, untuk teknisnya saya jelaskan ya teman-teman. Kan minggu kemarin kami dari tim UAD sudah melakukan acara sosialisasi dan penyuluhan. Lalu selanjutnya minggu ini adalah kami merumuskan struktur kepengurusan dan program kerja beserta UMKM yang akan dijalankan. Sehingga untuk minggu depan nanti kami akan melakukan pelantikan dari struktur kepengurusan yang sudah disiapkan ini dan program kerja beserta UMKM yang sudah kita setujui bersama di ruang virtual ini. Nanti kita akan melakukan pelantikan dan penetapan program kerja tersebut di minggu depan, sehingga nanti sudah disahkan dan disetujui oleh teman-teman semua. Lalu kegiatan mingguan selanjutnya adalah pengelolaan sampah anorganik. Nah, berhubung ini sedang pandemi COVID, teman-teman, jadi untuk pengelolaan sampah organiknya, kami dari teman-teman di Karang Taruna Dusunandan untuk melakukan collecting sampah secara mandiri di rumah, sehingga nanti teman-teman dari Karang Taruna sudah melakukan pemilahan sampah di rumahnya masing-masing itu selama 1 minggu, sehingga nanti di hari Minggunya teman-teman dari pagi sampai siang dapat mengumpulkan secara bergiliran. Jadi karena ini sedang pandemi, kita tidak dikumpulkan, kami tidak berani untuk mengumpulkan teman-teman semua pada satu waktu, sehingga nanti kita lakukan shift saja ya teman-teman. Jadi nanti jam 7 siapa yang berangkat ke rumah Mas Gilang, nanti jam 8 siapa juga yang mengumpulkan sampah. Nanti targetnya semisal kita jam 12 siang itu ada perwakilan dari koordinator sampah organik, ataupun tidak harus koordinatornya tetapi ada anggotanya untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, untuk menyaksikan transaksi jual beli ini nanti juga dapat dihadiri oleh beberapa perwakilan dari anggota relawan sadar lingkungan ini, yakni dari mas-mas dan mbak-mbak pemuda-pemudi di Dusunandan. Jadi nanti dapat ikut hadir untuk menyaksikan bagaimana sih penggunaan aplikasi tersebut.
melakukan jual belinya. Terus habis itu nanti kami juga memberikan video edukasi teman-teman di grup, nanti akan kami share mengenai tutorialnya yang tutorial penggunaan aplikasi tersebut seperti yang sudah kami jelaskan. Dan untuk melakukan shift-shiftannya itu nanti kami data saja teman-teman, semisal minggu ini nanti di grup siapa yang ikut hadir menyaksikan melakukan daur ulang sampah, terus untuk selanjutnya siapa yang hadir untuk melakukan kegiatan pengelolaan pupuk kompos. Mengapa demikian? Karena mengingat itu ya teman-teman, sedang tinggi-tingginya tingkat COVID di daerah Sleman, jadi kami belum bisa menghadirkan teman-teman semua di satu tempat karena kami juga menjaga keamanan bersama ya teman-teman. Jadi nanti kita melakukannya secara shift-shiftan saja. Itu tadi untuk sampah anorganik. Dan untuk sampah organiknya kita rencananya seminggu 2 kali ya teman-teman. Jadi nanti kami sudah menyediakan alat-alat yang akan kami kumpulkan di daerah di pekarangan rumah Mas Gilang. Lalu nanti setelah kami kumpulkan, nanti kami juga melakukan bekerja bersama teman-teman. Ini juga bekerjanya melalui shift-shiftan lagi. Kami tidak berani untuk mengumpulkan semua pemuda dan pemudi. Jadi nanti kami memohon bantuannya untuk untuk melakukan praktek pengelolaan pupuk kompos. Begitu juga dengan yang budidaya maggot, itu juga kami lakukan secara shift-shiftan. Dan untuk pengemasan dan pemasaran juga demikian. Seperti itu kurang lebih, Mas. Jadi nanti kami setelah kegiatan pada hari ini, nanti kami akan menyusunkan jadwal dan akan kami share ke guru pemuda dan pemudi mengenai bahwa minggu depan ada pelantikan, minggu depannya lagi kita sudah mulai pengelolaan sampah anorganik, minggu depannya lagi sudah mulai budidaya maggot, seperti itu. Monggo Mas Putra, Mas Surya dan Mas Duha menanggapi. Nah itu untuk yang terjun ke lapangan kita pemuda-pemudi aja kan Mbak, nggak perlu melibatkan bapak ibu-ibu yang di ya warga-warga sini lah. Iya, Mas. Itu kami koordinator bersama pemuda dan pemudi saja. Oke. Oke. Terima kasih, Mas Musli. Kepada Mbak Esti, mungkin dapat dilanjut. Jika ada yang ingin bertanya lagi, monggo silakan teman-teman. Oh iya, Mas Gilang lagi. Kami persilahkan. Kalau buat pembudidayaan ulat maggot itu ngaruh di musim nggak ya? Soalnya kan sekarang kayak udah musim hujan. Nah itu nanti berpengaruh di budidayanya nggak, Mbak? Sebenarnya kalau untuk pembibitan ataupun untuk perkembangbiakan supaya itu menjadi jadi kan ini kan ulat maggot itu berasal dari lalat. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu teman-teman, kalau ulat maggot ini berasal dari lalat hitam atau BSF. Nah, untuk perkembangbiakan supaya lalat ini menghasilkan telur, itu sebenarnya dibutuhkan sinar matahari. Tetapi karena sikonnya sedang hujan seperti ini, jadi nanti langkah utama kami adalah kita kita tidak melakukan perkembangbiakannya lalat itu, tapi kita nanti kepada Mas Mbak yang semua yang ada di sini, kami sudah menyediakan telurnya, jadi nanti bisa langsung dibudidayakan. Kalau untuk telurnya sendiri itu tidak masalah Mas Gilang jika sikonnya sedang hujan seperti ini, asalkan nanti tempat dan tempatnya itu nanti tidak terkena hujan
hujan. Jadi nanti insya Allah dari kami sudah menyiapkan alat beserta dengan nanti tutupnya. Kurang lebih seperti itu. Berarti nggak berpengaruh ke musim ya. Jadi masih bisa terus lanjut walaupun ganti-ganti musimnya. Iya, Nah, Mas Gilang. semoga Mas Aldi mau menanggapi. Mbak Naila juga. Mbak, ini berkaitan dengan pertanyaannya Mas Gilang tadi. Oke. Untuk tempatnya sendiri itu perlu space yang luas nggak, Mbak? Atau cuman kecil aja? Seperti apa? Atau mau ditaruh di mana gitu? Oh ya, ini nanti kami melakukan kegiatan tersebut di pekarangan rumah Mas Gilang, ya teman-teman. Jadi nanti kami menyiapkan satu kandang besar untuk pengembang biakan si lalat ini supaya dapat menghasilkan telur. Jadi nanti itu kurang lebih ukurannya tidak sampai 2 meter, tidak sampai 2 kali 2. Jadi sehingga hanya mungkin maksimal 2 meter saja. Itu untuk tempat di kandang. Aduh, belum ada gambarnya, maaf ya teman-teman, harusnya tadi kami menyiapkan dulu. Lalu itu nanti ada tiga, tiga, tiga komposter yang dapat digunakan untuk mengelola sampah. Ya, nanti. Oke, Mbak. Sebenarnya udah cukup jelas tadi. Terus untuk kebutuhannya sendiri atau perlu lampu gitu nggak ya, Mbak ya? Perlu lampu, perlu listrik atau apa yang diperlukan buat budidayanya itu? Oke, maaf teman-teman, saya berpindah ke HP karena ternyata laptop baterainya habis. Mas Muslih, mohon maaf tadi tidak terdengar karena saya sedang berpindah ke medianya. Boleh diulang, Mas? Untuk tempatnya tadi ya oke lah, nggak nyampe 2 meter ya, Mbak. Terus untuk fasilitas si budidayanya itu perlu apa, Mbak? Kira-kira listrik atau apa gitu yang diperluin lain? Atau cuman tempat aja itu? Oh ya, untuk budidayanya tidak menggunakan listrik, Mas. Hanya menggunakan alat-alat saja yang sudah kami sediakan nanti. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Nanti untuk teknisnya lebih dikoordinasikan sama Mas Gilang mungkin. Oh ya, nggih. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman Karang Taruna? Monggo Mas Ayes bisa menanggapi. Oh iya, tadi Mbak Isna mau tanya itu tadi apa, Mbak? Silakan kepada Mbak Isna, monggo. Mas Gilang udah cukup, Mas? Kalau buat saya udah cukup sih. Mungkin besok tinggal pas pelaksanaannya aja, kita kan memang masih awam banget ya buat budidaya maggot. Besok bisa dipraktekkan sih. Mungkin saya menjelaskan sedikit kembali ya teman-teman terkait yang budidaya maggot ini. Jadi nanti untuk budidaya maggot kan kami menyediakan kandang untuk pengembang biakan, lalu selanjutnya ada kandang untuk pembesaran dan untuk pembibitan. Nah, yang untuk pembibitan itu kami menggunakan suatu wadah ataupun ember di mana nantinya akan ditaruh si telur-telur maggot tersebut. Nah, nanti
untuk telur-telur maggot tersebut dapat menetas itu kurang lebih waktunya 1 minggu, teman-teman. Lalu selanjutnya selama satu minggu itu nanti si baby maggot ini kita berikan makan dedak dan ampas tahu. Jadi untuk baby maggotnya ini kita berikan dedak dan ampas tahu karena jika kita berikan sampah organik yang lain, nanti pengembang biakan si baby maggot ini untuk menuju ke besar tuh tidak dapat maksimal. Jadi nanti kita berikan sampah-sampah organik yang lain setelah si baby maggotnya ini berumur 1 minggu. Setelah lebih dari 1 minggu baru kita dapat memasukkan sampah-sampah organik yang lain. Jadi setelah 1 minggu itu nanti kita pindahkan ke tempat pembesaran. Jadi nanti di tempat pembesaran itu kita kita masukkan sampah-sampah organiknya. Itu nanti kita tunggu kurang lebih waktunya juga 1 mingguan itu kita tunggu sampai sampahnya itu benar-benar sudah diuraikan oleh ulat maggot, sehingga nanti jika sampah-sampahnya sudah diuraikan nih, kan nanti kan ulat maggotnya bertambah besar. Nah, saat ulat maggot melakukan penguraian dari sampah organik tersebut, ulat maggotnya ini juga menghasilkan kotoran-kotoran dari sisa-sisa makanannya itu. Nah, nanti kita mengambil sisa-sisa makanannya itu, teman-teman. Jadi kita nanti mengambil kotoran dan sisa-sisa makanan dari ulat maggot yang ada di kandang pembesaran. Nanti sisa-sisa kotoran tersebut kita jual untuk kita jadikan pupuk kasgot. Nah, pupuk kasgot itu pupuk bekas maggot, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kan untuk pembudidayaannya ulat maggot ini, untuk perawatannya itu kan kurang lebih selama 2-3 minggu itu bertahannya sebelum menjadi lalat. Nah, dalam kurun waktu 2-3 minggu nanti, ulat maggotnya akan masih berwarna putih, teman-teman. Sehingga nanti jika ulat maggotnya sudah susah bergerak dan warnanya sudah berubah menjadi hitam, itu nanti tandanya ulat maggotnya itu akan berubah menjadi pupa. Nah, setelah menjadi pupa, nanti ulat maggot tersebut akan menjadi lalat. Nah, untuk ulat maggot yang sudah berwarna hitam, nanti kita ambil sebagian ya, teman-teman. Jadi sebagian kita panen untuk kita jual, dan sebagian nanti kita pisahkan yang sudah hitam untuk kita kelola, kita kembang biakan. Nanti kita masukkan ke dalam kandang pengembang biakan, yaitu nanti lalat pupa dari maggot tersebut akan berubah menjadi lalat dan melakukan perkembangbiakan sehingga nanti kita dapat memanen telur-telurnya itu. Kurang lebih seperti itu. Oh Mbak, satu lagi Mbak, untuk itu kan sampah organik ya Mbak ya. Untuk sampah organik itu apa ada umurnya apa enggak Mbak? Jadi mungkin dari sekarang teman-teman bisa nyicil buat cari itu sampah organiknya kalau misalkan mungkin ada rencana waktu 1 minggu, 2 minggu atau berapa minggu gitu umur si sampahnya itu. Oh iya, untuk yang sampah kasgot ini tidak ada rentang waktu, teman-teman. Tetapi kok kasgot, maaf, maksud saya maggot. Untuk sampah organik yang akan dijadikan pakan dari ulat maggotnya ini sebenarnya tidak ada kurun waktu sampah itu berumur berapa, tetapi alangkah lebih baik jika nanti yang kita jadikan pakan ulat maggotnya ini adalah sampah-sampah seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran, sehingga nanti sampahnya jangan yang terlalu banyak airnya, karena nanti kalau banyak airnya nanti saat kita melakukan budidaya nanti itu jadi basah, teman-teman, tempatnya. Nah, untuk menghindari supaya tempatnya itu juga tidak basah, nanti dari kami menyediakan dedak dan ampas tahu, sehingga kan kalau tadi saya menjelaskan bahwa dedak dan ampas tahunya itu digunakan sebagai makanan selama masa pembibitan. Nah, selain itu nanti dedaknya juga dapat digunakan supaya tempat budidaya pembesaran ulat maggotnya itu tidak basah saat kita beri makan sampah organiknya itu. Nah, untuk yang sampah organik ini, untuk yang dijadikan pakan maggot itu tidak ada usia atau umur sampahnya harus yang baru atau bagaimana. Tetapi kalau untuk dijadikan pupuk kompos, kami menyarankan bahwa sampahnya itu sampah yang masih baru ya, teman-teman. Seperti itu. Karena kalau mau dijadikan pupuk kompos itu, jika sampah sudah busuk, nanti hasil dari pupuk komposnya itu juga tidak dapat bagus. Oke Mbak, mungkin buat teman-teman catatan untuk
si sampahnya sendiri bisa disiapin dari sekarang dan dengan catatan kering gitu ya Mbak ya. Iya, itu untuk yang budidaya ulat maggot dan pupuk kompos nih teman-teman. Oh satu lagi Mbak, ini kan nanti untuk dijual ya Mbak ya. Untuk pasarnya sendiri udah ada belum ya Mbak ya? Bagaimana Mas? Maaf kurang jelas. Kan untuk ini kan mau dijual si Oke. pupuk ini. Iya. Untuk pasarnya sendiri udah ada ya Mbak ya? Penadanya. Oh iya, nanti kami juga sediakan teman-teman untuk tempatnya nanti wadahnya itu seperti apa nanti kami juga sediakan. Insya Allah menggunakan plastik teman-teman, bukan plastik sih. Nanti kami akan share ya teman-teman. Oke Mbak, cukup Mbak. Oke, baik Mas Musli. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Bisa dilanjut, Pak. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman Karang Taruna. Semoga penjelasan dari Mbak Ajeng tadi membuat teman-teman jadi lebih jelas lagi program kita itu seperti apa. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin teman-teman bisa tanyakan via chat di WA grup ya. Selanjutnya, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, kita sesi foto dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan. Mbak Dwi, Ibu izin masuk dulu sebentar kasih arahan. Oh iya, Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Bu Iis, mewakili teman-teman di sini, ya, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Karang Taruna. Kami dari tim PKMPM-nya Udah Sama Dalan, memang betul ini adalah program yang sudah lulus dari Kemendikbud, ya. Jadi teman-teman di sini harapannya nanti bisa terus berupaya berusaha mandiri ya. Jadi Karang Taruna itu mandiri, punya usaha yang nanti bisa dimasukkan ke kas kalian, kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan kalian di desa. Harapannya seperti itu. Jadi inti yang pertama kami ingin membentuk desa binaan. Kedepannya nanti desa ini akan dijadikan desa binaan UAD, jadi akan ada kegiatan-kegiatan keberlanjutan yang sedang kami upayakan. Kami juga sedang mengajukan proposal hibah wira desa, semoga ini juga lolos lagi ya, semoga sehingga nanti memang ada keberlanjutan yang lebih luas lagi. Harapannya nanti ini akan jadi desa percontohan, yaitu Smart Village ya, satu-satunya desa yang berhasil mengolah berbagai macam sampah menjadi barang bernilai jual. Jadi harapannya besok ke depannya Karang Taruna itu jadi Karang Taruna yang mandiri, punya berbagai macam usaha seperti itu. Nah, untuk di tahun pertama ini memang fokusnya kami adalah untuk budidaya maggot dan pupuk ya. Sementara ke depannya nanti sedang kami upayakan untuk berbagai macam kerajinan juga nanti akan masuk ke dalam kegiatan ini. Ya, mohon doanya semoga diberi kemudahan teman-teman yang sedang mengajukan wira desa, hibah wira desa. Dan untuk teman-teman yang mungkin di sini juga banyak mahasiswa yang akan mencoba peruntungan di PKMPM, nanti bisa memodifikasi program kegiatan yang sudah kami lakukan, nanti bisa dikembangkan lagi seperti itu. Jadi intinya dari program ini adalah keberlanjutan. Siapapun nanti akan melanjutkan, harapannya nanti akan terbentuk suatu desa yang bisa menjadi percontohan. Ya, di mana di Jogja ini kan memang sampah belum menjadi apa ya, belum menjadi titik utama di masyarakat untuk dikelola secara mandiri, jadi belum banyak. Untuk di Bantul sendiri itu yang bagus itu baru ada satu, ya, itu di daerah Panggung Harjo, itu sama perannya di Karang Taruna. Jadi di sana itu yang sampah yang udah berhasil dikelola, minyak jelantah mereka berhasil, kemudian sampah pembuatan apa namanya pupuk kalau nggak salah itu juga ada dan lain sebagainya. Nah nanti bedanya apa dengan kita? Kita lebih ke kekhasan kita adalah
Mogot sama nanti ke depannya adalah struktur organisasi yang baik, yang bagus. Jadi kalau di desa-desa lainnya itu biasanya bentuknya adalah bank sampah gitu. Nah kalau bank sampah itu kan ada berbagai macam kendala ya. Ya kadang bisa jalan, kadang enggak gitu. Sehingga kami tidak menerapkan bank sampah lagi, tapi lebih kepada relawan sadar lingkungan. Jadi apa pentingnya relawan sadar lingkungan ini? Pentingnya ada kesadaran ya. Pertama itu kesadaran dari siapa? Pertama dari kesadaran dari Karang Taruna sebagai pionirnya. Nanti kesadaran yang baik ini bisa ditularkan kepada masyarakat yang ada. Nanti kan pasti orang akan melihat, wah Karang Taruna sekarang hebat ya, bisa ngelola sampah, wah bisa menghasilkan uang, wah kasnya sekarang banyak nih, wah bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan kasnya sendiri. Itu kan sesuatu yang hebat gitu ya. Jadi gimana caranya Karang Taruna ini menjadi suatu organisasi yang mereka itu punya pemasukan. Nah, pemasukannya dari apa? Dari sampah. Ini kan sesuatu yang hebat sekali. Jadi nanti didampingi oleh teman-teman dan dari Mbak Aja, Mbak Dwi, Mbak Isa, Mbak Novi, ya, nanti Mbak Reti. Jadi ke depannya nanti memang akan menjadi Karang Taruna yang mandiri. Intinya itu yang pertama, yang kedua yaitu adalah desa percontohan. Ya. Jadi nanti memang semoga teman-teman tetap tidak bosan ya, tetap semangat. Mungkin nanti teman-teman dari UAD juga akan sering melakukan kegiatan pengabdian di Desa Nandan ini sampai nanti terbentuk tadi Eduwisata Smart Village. Ya, jadi ini di tahun pertama kami yaitu adalah merintis relawan sadar lingkungan, budidaya mogot dan sampah. Ya, tentunya di kedepannya nanti akan lebih berkembang lagi harapannya seperti itu dan mohon doanya. Jadi mungkin dari teman-teman semua di sini kita sama-sama ya untuk apa ya menyelesaikan permasalahan sampah. Bagaimana mengolah sampah jadi berkah itu slogan kita. Olah sampah jadi berkah ya. Jadi harapannya dari uang sampah ini nanti bisa digunakan adik-adik Karang Taruna untuk berbagai kegiatan di desa. Apalagi ini sudah mendekati 17 Agustusan mungkin ya mau ngadain lomba mungkin ya. Jadi kita udah ada kas sendiri seperti itu. Nah, untuk pengelolaannya nanti fleksibel aja. Nanti kira-kira teman-teman mau mengumpulkan sampah enaknya berapa minggu sekali. Kalau dari kami tadi seminggu sekali. Ya, jadi kalau untuk sampah yang dijual itu kan sampah-sampah yang seperti kardus, terus botol minum, beling-beling kayak gitu, itu bisa di botol beling ya. Ada apa lagi? Ada banyak yang Mbak Aja nanti bisa di-share ya. Itu nanti dipisahkan. Mungkin itu kalau untuk seminggu sekali masih sedikit Bu. Gimana kalau nanti 2 minggu sekali aja? Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti tergantung teman-teman. Jadi ada sampah yang memang dipisahkan. Nah, dipisahkan itu ada kesadaran dari masyarakat. Kadang kan masyarakat kan, alah males lah buang kardus, buang aja sekalian. Buang apa botol aqua, buang aja sekalian gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya teman-teman mulai membantu mensosialisasikan kepada masyarakat, ya misalnya kalau ada acara hajatan kayak gitu ya atau acara rapat RT mulai dari sekarang ini akuanya dipisahkan, kardus makanan snacknya dipisahkan. Nah, bagaimana cara teman-teman ini menyadarkan masyarakat untuk mau memisahkan botol aqua, memisahkan kardus makanan, snack seperti itu, ya. Nanti setelah dipisahkan, setelah dikumpulkan kalian ambilnya mau berapa minggu sekali, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, nanti tergantung dari kesediaan dan kesanggupannya teman-teman semua ya. Jadi yang pertama adalah target kita adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mau memilah sampah itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat bisa berperan serta aktif untuk mensukseskan program kerja kita, Anda, Karang Taruna, dan UAD. Jadi kedepannya ini adalah program kerja kita bersama. Jadi nanti kalau ada masalah apapun nanti bisa dibicarakan atau nanti mau ada yang usul Bu, kami usul tambahkan kegiatan lagi boleh nggak? Oh boleh, nanti akan kami tampung, akan kami bicarakan. Misalnya mau mengadakan acara apa seperti itu. Jadi nanti selama teman-teman Mbak Ajeng masih di sini, kita sampai bulan apa ya lupa Ibu? Sampai bulan September Ibu. Sampai bulan September teman-teman. Jadi misalnya nanti mau ada acara apa, mau kolaborasi dengan UAD bisa misalnya mau mengadakan acara lomba kebersihan kayak gitu. Nanti kami bisa membantu ya membantu untuk teknis kegiatannya mungkin, mencarikan sponsor dana lomba mungkin seperti itu. Jadi mari kita sama-sama kesadaran kita ya untuk membentuk Desa Nandan ini sebagai desa bebas sampah, desa berkah sampah ya, dari sampah jadi berkah itu tadi.
harapannya itu teman-teman semua. Jadi kita semua sama-sama belajar ya. Mungkin nanti ada yang mau ngajukan PKM, nanti boleh deh belajar, nanti bisa Ibu bimbing bareng-bareng buat pekerjaan tahun depan, mau ngembangin nih Desa Nandan menjadi apa, seperti itu bisa. Ya, jadi semuanya Ibu anggap sebagai keluarga, sebagai seperti mahasiswa Ibu sendiri juga, sebagai adik-adik Ibu sendiri juga. Semoga semuanya lancar dan Ibu ucapkan terima kasih. Tadi sangat antusias sekali untuk keberlanjutan program ini. Jangan khawatir, akan menjadi desa binaan UAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iis telah menambahkan dari penjelasan kami terkait program kami. Ya, kita belum sesi foto. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, kami Teman-teman semua yuk. Yuk, absen dulu teman-teman. Nandan cabang barat. Mbak Ajeng. Iya, bisa bagi yang belum on kamera dapat di on kan kameranya? Ini kita sudah swab ya, teman-teman di sini semua. Kemarin kita habis swab. Mantap, Mas. Oke, pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Sik baleni aku urung siap. Terima kasih. Oh iya. Aku sik baleni. Aku tangi turu ya. Mas tadi aku sempat dengar Rembol. Tarusan. Oke, Mas Aldi, on cam Mas Aldi, ayo. Ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama, Mbak. Terima kasih teman-teman. Semoga PIMNAS. Amin. Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak. Dan di sini saya selaku moderator mohon maaf dalam memandu acara pada pagi hari ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman jangan lupa untuk presensi. Linknya udah di-share sama Mbak Isa di kolom box chat ya. Ya, di grup juga ada. Oh ya, di grup juga ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Nanti untuk recordnya akan kami kirimkan di grup. Ya, Mohon izin pamit, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Mas. Tim PKM jangan keluar ya, tetap di sini. Teman-teman, ini recordnya mau dimatiin dulu apa dilanjut aja? Dimatiin dulu. Ya, dimatiin dulu aja, Isa.